Bagaimana kita bisa berjuang tanpa pemimpin? Memang boleh kita berjuang sendiri-sendiri. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan P3 Muhammad Mardiono membuka Muswil DPW P3 Jawa Barat pada Rabu 4 Februari 2026. Mardiono mengatakan pelaksanaan Muswil merupakan amanah konstitusi partai yang wajib dijalankan, sehingga mengapresiasi DPW P3 Jawa Barat yang menyelenggarakan Muswil 10 di Indramayu. Informasi lengkapnya terhubung bersama kita rekan Ahmad Imam Baihaqi, wartawan Tribun Cirebon. Rekan Ahmad, silakan laporan selengkapnya. Ya, baik, terima kasih. Namun Partai Persatuan Pembangunan Muslim kemarin dalam kesempatan itu Mardiono mengatakan Muslim merupakan amanah konstitusi yang harap kali ini dapat memperkuat konsolidasi partai sekaligus mengatasi era Islam P3 di pihaknya mengakui konsolidasi yang kuat di daerah seperti wilayah yang sebetulnya tidak memiliki fungsi di daerah. Selain itu, Muslim juga memiliki strategis karena menjadi aset konsolidasi setiap wilayah untuk khususnya untuk menyongsong pemilu 2029. Mardiono mengungkapkan bahwa meskipun pelaksanaan pemilu 2029 terbilang masih cukup jauh, namun tahapannya akan dinilai dalam waktu dekat, dari nilai kualifikasi partai hingga menjadi caleg yang dijadwalkan akan dimulai pada tahun depan atau 2027. Sementara dalam kesempatan tersebut, PLT Ketua DPW P3 Jawa Barat UU Ruzanul Ulum juga menegaskan bahwa Muslim kali ini menunjukkan tidak ada dualisme kepemimpinan berjajaran belum lama ini memang P3 menyaksikan mengenai pasca pengangkatan UU Ruzanul Ulum sebagai ketua DPW P3 Jawa Barat, namun UU sendiri memastikan tidak ada perpecahan dan tidak ada blok-blokan di P3 Jawa Barat. Semua kader kompak mendukung organisasi P3 untuk lebih berkarya. Selain itu, pihaknya menegaskan bahwa seluruh perwakilan DPC Jawa Barat menghadiri dalam musyawarah tersebut sehingga dipastikan P3 Jawa Barat tidak mengalami politik maupun dualisme kepemimpinan. Demikian Muslimah. Alhamdulillah, hari ini saya hadir ke Kabupaten Indramayu dalam rangka membuka musyawarah wilayah Partai Persatuan Pembangunan yang ke-10 Provinsi Jawa Barat. Muslim ini adalah amanah dari konstitusi partai yang harus dilaksanakan. Alhamdulillah Jawa Barat menyelenggarakan di Kabupaten Indramayu. Semoga nanti hasil dari Muslim itu ini dapat mengangkat juga siar kita untuk masyarakat Indramayu, sehingga sebagaimana daerah kabupaten lain yang saya kunjungi itu yang tadinya nggak ada kursi menjadi ada kursi, bahkan ada yang jadi pemenang sebagaimana tadi disampaikan. Makna yang paling dalam adalah Muslim ini adalah ajang untuk konsolidasi di tingkat daerah, yaitu di tingkat provinsi, dimana karena kita akan sebentar lagi akan menghadapi agenda-agenda politik, yaitu akan memasuki pada agenda-agenda yang menuju pada pemilu tahun 2029. Di dalam jalannya tentu kita harus mempersiapkan diri, termasuk perangkat untuk verifikasi pemilu, ya, yang nanti awal 2027 nanti sudah akan kita mulai, dan kemudian selanjutnya nanti akan rekrutmen caleg dan seterusnya akan masih ada, tentu harus kita kerjakan bersama-sama. Nah, makna dari Muslim ini adalah merupakan satu bentuk konsolidasi atas amanah dari partai yang harus dikerjakan. Bagaimana kita bisa berjuang tanpa pemimpin? Memang boleh. Kita berjuang sendiri-sendiri juga boleh dalam demokrasi kita. Sama dengan kalau kita melaksanakan sholat sendiri-sendiri juga boleh pakainya. Tapi
karena kita menginginkan mendapatkan pahala yang besar, maka setelah kita mendirikan sholat berjamaah. Tetapi berjamaah ini ada aturannya, ada imamnya. Bahwa dalam sholat itu demokratis, ya, yang datang duluan ke masjid duduklah di depan. Nggak boleh diskriminatif. Yang pejabat harus di depan, yang bukan pejabat tidak. Boleh silakan. Tapi ketika nanti imam sudah mengumandangkan takbir, mengangkat tangannya dengan Allahu Akbar, makmum harus ikut. Dan haram untuk diinstruksi. Coba kalau itu kemudian makmum itu instruksi imam, karena imamnya Muhammadiyah, maka warga Nahdien, imam ini mayoritas nih NU, kenapa imamnya Muhammadiyah? Ganti lagi imamnya yang NU, lalu Muhammadiyahnya protes, nggak boleh diskriminatif. Kayak lagi. Oleh karena itu diharamkan bahwa kemudian ada imam yang bacaannya panjang. Sabar, kita nikmati. Bahwa ada imam yang bacaannya kulhu, itu sudah memenuhi. Kita yakini. Nanti ada imam yang bacaannya panjang, hehe imam, ini guru-guru mau kerja. Yang bacanya pendek kan, nggak afdol. Harus seperti di Masjid Haram, 2 juz. Sholat maghrib ketemu isya dan sholat. Begitu juga sholat Jumat dan seterusnya. Itulah yang bisa contoh kita teladani. Jadi tidak ada perjuangan itu tanpa pemimpin. Baik di tataran bangsa dan negara, di tataran rumah tangga, bahwa kemudian ada perkosaan. Ya, saya punya anak 5, waktu kecil-kecil malam minggu pasti bermasalah. Anak yang kakak pertama, dia minta ke taman mini. Adiknya minta ke sayur kuring, makan-makan. Adiknya lagi minta nonton bioskop. Adiknya lagi minta ke pantai. Bikin masalah lagi ibunya. Ibunya minta keluar kota. Masa tadi itu dia. Bikin masalah lagi mbaknya. 2 itu yang 1, Pak, aku minta duitnya aja deh. Tapi pemimpin rumah tangga harus mengambil keputusan. Kalau nggak konflik ini, tidak boleh dibiarkan kemudian anak-anak ini berkonflik. Lalu ambillah keputusan. Oke nak, ayah memutuskan hari ini kita makan sayur goreng. Ikut aja. Minggu depan ikuti rencana kakak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.